Pemerintah Kota Samarinda memastikan tidak terjadi longsor baru di kawasan terowongan Samarinda. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan, TUAP, Syaparudin, usai melakukan peninjauan langsung bersama Dinas Bina Marga dan SDA PUPR Kota Samarinda. Hari ini kami melihat secara langsung dan sama sekali tidak ada longsor baru. Itu adalah bekas longsor yang terjadi pada 12 Mei 2025 lalu. Intinya, tidak ada longsor baru, tegas Syaparudin. Ia menjelaskan konstruksi terowongan tetap aman dan kokoh. Saat ini Pemkot Samarinda masih menunggu hasil pengujian tim teknis sebelum terowongan dinyatakan layak fungsi dan dapat digunakan masyarakat. Saya bersama Pak Hambali dan Pak Rizky dari Bina Marga PUPR Kota Samarinda telah melakukan cek lapangan, melihat secara langsung seperti apa kondisi tebing yang ada di puncak yang diisukan oleh pihak-pihak tertentu telah terjadi longsor. Dan hari ini kami melihat secara langsung sama sekali tidak ada longsor baru. Itu adalah bekas longsor 12 Mei 2025 yang lalu. Intinya tidak ada longsor baru. Terowongan ini sangat kokoh, sangat kuat. Intinya kita hanya menunggu dari pihak tim penguji dari Kementerian PUPR Pusat, tim teknis yang sudah diusulkan oleh pihak PUPR Kota Samarinda untuk segera kita harapkan ada pengujian atas terowongan ini sehingga harapan kita terowongan ini bisa segera difungsikan. Kita menunggu keputusan layak pakai. Itulah yang kita tunggu beberapa waktu ke depan. Sebenarnya kalau longsoran di atas itu jatuh ke sini tuh masih aman atau seperti apa, Pak? Oh, masih jauh. Ini kan kepanjangan kanopi ini 72 meter. Dari ujung sana itu, ujung tebing, sampai ke muka kanopi ini itu 72 meter. Sangat jauh. Jadi posisinya sangat aman. Kita sudah menyaksikan, kita sudah melihat langsung, dan sekali lagi tidak ada tanda-tanda tidak ada longsor baru. Kita harus sabar menunggu dari keputusan tim penguji untuk memastikan terowongan ini layak fungsi bagi warga Kota Samarinda. Barangkali itu tambahan kami. Terima kasih. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS, Kalimantan Timur 2026 di Hotel Puri Senyur Samarinda. Menurutnya, Muswil menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus regenerasi kepemimpinan agar semakin berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. KKSS harus menjadi garda terdepan, menjadi simpul utama dalam memperkuat persatuan daerah, ujarnya. Ia berharap seluruh proses musyawarah berjalan tertib dan menghasilkan program yang bermanfaat bagi warga serta pembangunan Kalimantan Timur. Setiap musyawarah wilayah, suatu organisasi itu pasti tujuannya selain agar terjadi refreshing terhadap respon organisasi terhadap dinamika perkembangan, begitu pula dengan sampai waktunya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Nah, termasuk KKSS hari ini. Jadi momentum itu akan dijadikan mengevaluasi peran dan fungsi organisasi, termasuk manfaat organisasi bagi warganya dan bagi
kota dan Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu kami harapkan pemilihan pimpinan itu didasari atas pertimbangan itu, bukan soal lebih mengedepan dukung-mendukung dengan tanpa dibarengi dengan semangat refleksi terhadap kebutuhan organisasi di masa depan. Dan selaku wali kota, saya sudah meminta tadi bahwa ayo perlihatkan, ayo tunjukkan, ayo bersama-sama berikan manfaat yang lebih besar lagi KKSS ini di sisi atau bagi warga KKSS, warga Samarinda yang berasal dari KKSS atau warga Kaltim yang berasal dari KKSS, maupun manfaat yang besar bagi dukungan terhadap pembangunan daerah ini. Karena di situ ditekankan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. KKSS harus menjadi garda terdepan, menjadi simpul utama dalam memperkuat persatuan daerah. Oleh sebab itu, saya minta musdanya harus tertib, tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian melanggar hukum, karena kita justru di musyawarah itu sebagai tonggak sejarah awal untuk memulai dan memperlihatkan kepada publik bahwa kita memang benar-benar siap menjadi organisasi yang memberi manfaat, bukan menjadi sumber masalah. Karena orang semua di luar akan melihat kalau musyawarahnya berlangsung adem, tertib, isinya yang dibicarakan adalah soal kontribusi organisasi terhadap baik kepada warganya, lebih-lebih kepada daerah, dan akhirnya publik mengetahui itu, insya Allah publik akan memberi apresiasi. Saya kira itu. Dalam musyawarah wilayah KKSS Kalimantan Timur, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur organisasi, memperkuat solidaritas, dan menjauhi politik praktis. Andi Harun menekankan 3 pesan utama, yakni mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menjaga kehormatan diri dan organisasi, serta menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap sesama. KKSS akan sulit berkembang apabila terus-menerus ditarik ke dalam dinamika politik praktis, katanya. Ia berharap KKSS tetap menjadi organisasi yang independen, solid, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perlu satu 3 pagar yang harus terus-menerus dijaga. Pesan pertama adalah tahu di debatai. Ketua maupun seluruh anggota KKSS harus dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya dia belok-belok memimpin. Kamu jadi paringan Allah Ta'ala. Ya kuda lo daripada 100%, mudah-mudahan kamu 70%, syukur-syukur sampai 50%. Ya di detona gaga mana detona gaga Pancasila? Silakan. Ini bukan pesan dari saya, ini pesan leluhur yang turun-temurun. Yang kedua, siri di watak kalian. Rasa kehormatan pada diri. Kalau ada orang KKSS yang menyuruh anggotanya menyerbu, menyakiti, menghina, merendahkan saudara-saudara di KKSS, itu pertanda dia gagal sirik di watak kalian. Kita mau dapat referensi dari mana?
Bahkan di KKSS itu tidak perlu mencari referensi di mana-mana, karena seluruh kitab-kitab dari leluhur kita dari turun-temurun sudah lebih dari sempurna. Satu, ia itu tahu di matanya. Dua, sirik di otak kalian. Yang ketiga, pace ripadana rupatala. Ini yang ketiga ini yang paling banyak juga belum terrealisasi oleh beberapa periode KKSS. Ya kungkap pilkada memang bendera KKSS. Tapi kungkap wargana malasa di rumah sakit, dia benderai. Saya alhamdulillah Pak, 30 tahun lebih di politik, saya berusaha untuk konsisten, tidak pernah ingin menggunakan bendera KKSS secara organisatoris. Suka tidak suka, kecuali kita tidak jujur. Nah, saya ingin mengatakan kecuali kita tidak jujur, suka tidak suka, KKSS ini dalam periode-periode tertentu selalu ditarik pada wilayah-wilayah politik. Jangan pernah bermimpi, tidak usah punya mimpi selama KKSS ditarik ke wilayah politik untuk bisa KKSS besar. Termasuk diri saya pun yang menarik ke wilayah politik. Siapapun, termasuk saya. Saya ini kan sekarang wali kota. Kalau saya tarik KKSS ke wilayah politik, maka saya akan turut andil dalam menghambat kemajuan kalau tidak ikut menghancurkan KKSS. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Muhammad Hatta. Bagus dan saya dukung terus Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Bapak Andi Harun yang memberikan penjelasan atas berita bohong terkait longsoran baru. Semoga setelah pengujian, terowongan segera diresmikan dan difungsikan untuk mengurai kemacetan. Zulkifli Majid. Setuju sekali, semoga terowongan cepat digunakan untuk masyarakat umum. Sutrisno. Semoga cepat diresmikan supaya bisa dipergunakan untuk masyarakat. Maulana. Menyala Wali Kota Samarinda. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, informasi yang benar memperkuat kepercayaan publik, sementara persatuan dan kepedulian menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban kota yang maju, aman, dan sejahtera.